Om Swastiastu, teman-teman J12 dan Ibu dosen yang mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi yang berjudul Produktivitas Kerja, Pengukuran, dan Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Aprilia Pujastiti dengan NPM 506, yang kedua itu G. Intan Mesya Putri dengan NPM 551, yang ketiga itu Putri Citra Dani dengan NPM 496, yang keempat itu WG Aprianti Sukma dengan NPM 540. Yang pertama yaitu pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan sebuah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Selain itu, produktivitas juga memiliki tujuan, yaitu menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Produktivitas kerja memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Citra Dani, NPM 2020 32 12 14 96. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ada 5, yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Yang ketiga yaitu kemampuan. Abilities atau kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup beberapa kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentukan kemampuan. Yang keempat yaitu sikap atau attitude. Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang, maka akan menguntungkan. Artinya apabila kebiasaan pegawai adalah baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja baik pula. Yang kelima yaitu perilaku. Demikian dengan perilaku, manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya. Dengan kondisi pegawai tersebut, maka produktivitas dapat dipastikan akan dapat terwujud. Baik, perkenalkan saya Putri Aprianti Sukma dengan NPM 540. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya ada pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang berdasarkan waktu tenaga kerja meliputi jam, hari, atau tahun. Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja, yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang sedang bekerja menurut pelaksanaan standar. Faktor-faktor yang menjadi dasar tolak ukur produktivitas kerja adalah 1. Kuantitas kerja, 2. Kualitas kerja, 3. Ketepatan waktu, 4. Pengukuran hasil produktivitas kerja. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Aprilia Pujastiti, NPM 506. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah yang pertama, produktivitas bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Produktivitas kerja memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas yang mempengaruhi kepada pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua, menurut Sulistiani dan Rosida, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang sebagai berikut. Pertama, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Yang ketiga, ada pengukuran produktivitas kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang berdasarkan waktu tenaga kerja dalam kurung jam, hari, atau tahun. Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja, yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam 1 jam oleh pekerja yang sedang bekerja menurut pelaksanaan standar.
Baik, untuk sesi tanya jawab kami buka, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan pertanyaannya di e-learning. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.